Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ibu ucapkan selamat kepada peserta didik kelas 10 yang sudah masuk di SMK At-Taqwa. Nah, hari ini kita akan belajar akuntansi dasar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Kurniasi. Ibu tinggal di Cakung dan ini alamat email yang nanti akan kalian kirim apabila terdapat tugas. Dan Ibu adalah guru produktif akuntansi di SMK At-Taqwa. Nah, apa saja persiapan pembelajaran yang harus kalian miliki, yaitu buku pendamping akuntansi atau LKS. Kedua, buku tulis ya, atau buku jurnal yang besar. Ketiga, alat tulis. Dan keempat, kalkulator. Dan ini adalah KIKD, artinya KI itu kompetensi dasar, pengetahuan, kompetensi inti. KD itu kompetensi dasar. Di sini adalah satu semester apa saja yang nanti kita pelajari. Dimulai dari 3.1 memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. 4.1 mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai peranannya. 3.2 memahami jenis-jenis profesi akuntansi, yaitu bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya etika profesi. 4.2 mengelompokkan profesi akuntansi, bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya etika profesi. Lanjut kepada KD 3.3 memahami jenis dan bentuk badan usaha. 4.3 mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. 3.4 memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. 4.4 memahami asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. 3.5 memahami siklus akuntansi. 4.5 mengelompokkan tahapan siklus akuntansi. 3.6 menerapkan persamaan dasar akuntansi. 4.6 membuat persamaan dasar akuntansi. Baik, itu saja KIKD yang nanti kita pelajari selama 1 semester untuk pelajaran akuntansi dasar. Ibu akan memulai materinya dengan kompetensi dasar 3.1 berikut ini. Kita lanjutkan dengan membahas kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan 3.1, yaitu memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kompetensi dasar keterampilannya mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai peranannya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, tujuan, peran, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Jadi, di kompetensi dasar ini, kita akan membahas apa saja dari mulai pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Setelah kalian pahami, kalian harus dapat mengelompokkan pihak-pihak apa saja yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, ini adalah sejarah akuntansi di Indonesia. Sudah dimulai sejak era Belanda. Berarti sudah cukup lama, dari tahun 1642. Dan dalam masa itu dikenal dengan sistem pembukuan berpasangan, atau itu artinya antara transaksi ditulisnya sama antara kolom debit dan kredit dengan jumlah atau nominal yang sama.
Nah, akuntansi ini sendiri berasal dari kata account. Dalam bahasa Inggris ya berarti kan menghitung dan sekumpulan catatan atau transaksi. Berarti akuntansi dasarnya adalah untuk menghitung yang berasal dari catatan atau transaksi. Pengertian akuntansi adalah suatu ilmu yang di dalamnya berisi tentang cara manusia berpikir, sehingga menghasilkan suatu kerangka pemikiran tentang prinsip, asumsi, teknik, serta proses yang ada dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan. Setelah melihat ataupun terdapat transaksi di dalam suatu perusahaan, maka dari transaksi tersebut dapat diolah menjadi sebuah laporan, sehingga laporan tersebut yang dipakai untuk menentukan atau dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan, sehingga para pihak-pihak akuntansi dapat memutuskan suatu ide ataupun landasan. Ini adalah perbedaan antara pembukuan dengan akuntansi. Pembukuan meliputi pencatatan, perangkuman, pengelompokan, serta kegiatan lain dengan tujuan menghasilkan sebuah informasi akuntansi berdasarkan data. Kalau pembukuan hanya sekedar dari mulai mencatat sampai dengan pengelompokan, biasanya dilakukan di dalam pembukuan, berarti di dalam buku. Sementara akuntansi, sesudah dicatat, dirangkum, dikelompokkan, kemudian dianalisa dalam arti apakah laporan tersebut mencerminkan keadaan perusahaan, rugi, ataupun untung. Sehingga dalam hal tersebut perusahaan dapat mengambil keputusan dengan baik. Berikut adalah tujuan dan peran akuntansi. Tujuannya ada dua. Yang pertama, menunjukkan pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola perusahaan. Tentunya, akuntansi sangat bertujuan bagi pihak manajemen dalam mengelola perusahaan. Kedua, melaksanakan pembukuan yang baik dalam perusahaan. Dengan adanya akuntansi, maka akan dijadikan acuan dalam melakukan pembukuan. Adapun peran akuntansi yang pertama membuat perencanaan yang efektif, terdiri dari pengawasan dan pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen. Dengan adanya akuntansi, maka dapat dibuat rencana apa saja isinya, pengawasan. Setelah diawasi, kemudian pihak tertentu dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Contohnya, apabila mengalami keuntungan atau laba, perusahaan akan menambah cabang. Kemudian, perusahaan akan menambah fasilitas atau menambah gaji karyawan. Adapun apabila perusahaan mengalami kerugian, maka bisa jadi perusahaan tersebut mengalami gulung tikar sehingga ada pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Itu tadi contoh membuat perencanaan yang efektif. Kedua, pertanggungjawaban entitas kepada para investor. Jadi dengan adanya akuntansi, pihak ini semuanya mempunyai peran. Contohnya investor adalah orang atau pihak yang menanam saham di perusahaan tersebut. Dengan adanya akuntansi, maka investor dapat melakukan perencanaan apakah di lain waktu perusahaan itu masih bisa berkembang atau tidak, sehingga investor bisa melakukan analisa. Kemudian kreditor. Kreditor ini adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada siapa? Kepada pihak perusahaan. Di mana apabila perusahaan kekurangan modal, maka pihak kreditorlah yang membantu dalam pengelolaan keuangan tersebut. Kreditor itu siapa? Contohnya adalah pihak bank.
Kemudian pemerintah. Nah, pemerintah ini identik dengan urusan pajak. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi ada dua, internal. Tentunya di pihak internal ini adalah pihak yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, siapa saja, yaitu pemimpin perusahaan ataupun disebut dengan manajer. Untuk apa pemimpin perusahaan membuat atau membutuhkan informasi? Tentunya untuk mengambil keputusan ekonomi. Lalu eksternal, tentunya adalah pihak di luar perusahaan. Siapa aja? Yaitu investor, pihak yang menaruh saham, karyawan, pihak yang bekerja pada perusahaan tersebut. Kreditor, pihak yang memberikan pinjaman. Badan pemerintah, seperti bagian pajak. Kemudian pelanggan, siapa? Pelanggan disebut juga sebagai penjual. Apa itu? Apabila perusahaan butuh peralatan, perlengkapan, dan lainnya, maka membeli barangnya kepada pelanggan atau si supplier. Bisa juga pelanggan disebut dengan orang yang membeli barang dari perusahaan tersebut. Dan masyarakat. Masyarakat ini adalah orang-orang yang berperan dalam perusahaan, misalkan pembeli, seperti itu. Cukup sekian penjelasan hari ini. Apabila sudah menonton dan menyimak penjelasan Ibu, kalian wajib komentar hadir untuk absen kalian, ya. Semoga materi ini bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.